Thank you so much for tuning in. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Akhir pekan lalu, saya duduk bersama seorang jurnalis veteran, salah satu dari sedikit jurnalis yang konsisten dan berprinsip yang tersisa, Aaron Mate. Dia adalah pembawa acara Useful Idiots bersama Katie Halper, dan dia menulis untuk The Grey Zone, dan dia adalah tamu saya hari ini. Kami membahas sejumlah isu penting yang telah diliput Aaron di masa lalu, yang dalam banyak hal menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Direktur FBI Christopher Wray menghadapi kritik keras dari Demokrat partisan atas kritiknya terhadap Russiagate. Kash Patel telah lama mendokumentasikan dan mengkritik penyalahgunaan kekuasaan oleh negara keamanan atas nama mengalahkan Trump, dan Aaron bergabung dengan saya untuk membahas hal itu. Kami juga membahas impotensi politik anti-perang sayap kiri di Kongres saat ini. Dan kami membandingkan bagaimana Joe Biden dan Donald Trump telah menangani situasi Gaza sejauh ini. Jika Anda menikmati wawancara ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan halaman lokal saya yang terhubung dalam deskripsi video ini. Itu membantu mempromosikan dan mendanai jurnalisme independen asli yang saya lakukan. Terima kasih dan selamat menikmati. Oke, jadi Aaron, terima kasih banyak telah datang hari ini dan bersama saya. Itu sangat berarti. Senang berada di sini. Jadi saya ingin memulai dengan sesuatu yang Anda tulis baru-baru ini, awal bulan ini. Ini melibatkan Russiagate, yang menurut saya sangat berpengaruh. Itu benar-benar memicu pergeseran radikal dalam politik kita, yang menurut saya belum sepenuhnya kita hadapi. Anda tahu, kaum liberal yang dulunya adalah penentang negara keamanan dan penyalahgunaannya serta pelanggaran kebebasan sipil, mulai memuja negara keamanan yang sama. Anda tahu, mereka mengangkat pembohong terlatih seperti John Brennan menjadi bintang karena mereka menjanjikan kaum liberal informasi tentang Trump. Narasi yang mereka sajikan, menurut semua laporan, berasal dari berkas Steele yang telah didiskreditkan, yang telah Anda tulis panjang lebar. Sejak awal, Anda adalah salah satu dari mungkin 2 atau 3 jurnalis, termasuk Glenn Greenwald, yang menyatakan skeptisisme terhadap narasi tersebut. Dan Anda memiliki artikel terbaru tentang asal-usul penyelidikan FBI Andrew McCabe tahun 2017 terhadap Trump, yang menjadi bagian dari dasar Russiagate, bersama dengan penyelidikan Crossfire Hurricane tahun 2015. Artikel tersebut berjudul FBI masih menyembunyikan detail penting Russiagate, dokumen yang baru dirilis menunjukkan. Jadi, bisakah Anda mengingat orang-orang betapa pentingnya Russiagate dalam politik domestik Amerika? Dan menjelaskan apa yang masih disembunyikan FBI tentang peristiwa penting ini. Pentingnya Russiagate, menurut saya, dapat dipahami dari apa yang Anda katakan pada awalnya, yaitu bahwa tidak ada pertanggungjawaban atas hal itu. Dan tidak ada pertanggungjawaban karena semua orang terjebak dalam hal itu. Jadi ini benar-benar adalah momen raja telanjang, di mana media di seluruh spektrum, Anda tahu, outlet utama yang mapan, CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, tetapi juga, sayangnya, hampir seluruh spektrum media progresif juga, yang saya berasal dari, dengan beberapa pengecualian, terjebak dalam hal itu. Dan kita berbicara tentang salah satu teori konspirasi paling bodoh sepanjang masa. Gagasan bahwa Presiden S sedang diperas oleh Rusia, sambil juga terlibat dalam konspirasi luas dengan Moskow untuk memenangkan pemilihan. Ini sangat konyol. Dan itu bertentangan tidak hanya dengan semua bukti yang sebenarnya jelas ketika datang ke rincian Russiagate yang muncul dari penyelidikan Mueller dan investigasi lainnya, tetapi juga dari kebijakan nyata pemerintahan Trump. Sementara Demokrat dan sekutu media mereka berfantasi tentang konspirasi dan pengaturan pemerasan antara Partai Republik, Trump dan Putin, Trump justru meningkatkan ketegangan dengan Rusia secara radikal dengan membatalkan perjanjian INF, mengirim senjata ke Ukraina yang tidak akan dikirim oleh Obama, mencoba menggulingkan sekutu utama Rusia di Amerika Latin, Venezuela, dan seterusnya. So of course there's been no reckoning with
Jadi, tentu saja, ada perhitungan dengan ini, karena begitu banyak orang berkuasa yang percaya pada apa yang saya anggap sebagai teori konspirasi paling bodoh dalam sejarah AS, tentu saja yang paling merusak dan tersebar luas. Dan kemudian lihat masalahnya sekarang. Sekarang setelah Trump kembali ke kantor, Anda belum melihat protes besar. Perlawanan, ada perasaan bahwa itu terasa kempes. Saya tidak ingin mengatakan itu sepenuhnya kempes. Tapi kenapa begitu? Nah, salah satu alasan besarnya adalah ketika Trump menjabat, orang-orang yang percaya pada Russia Gate menyalurkan oposisi yang tulus terhadap Trump. Dan ada begitu banyak hal yang bisa ditentang dari Trump ke dalam teori konspirasi ini. Orang-orang sekarang melupakan hal ini, tetapi coba pikirkan tentang ini. People forget about this now, but just think about this. There were bigger protests under Trump. Ada protes yang lebih bawah Trump setelah dia memecat Jeff Sessions, seorang Republikan sayap kanan dan senator lama yang jaksa agung Trump. Ada protes liberal yang lebih besar terhadap pemecatan Jeff Sessions daripada ketika Trump memotong pajak dengan cara yang menguntungkan orang kaya. Karena ketika Trump memecat Sessions, dan sekali lagi, sulit untuk mengingat ini sekarang karena sudah begitu lama dan tampaknya begitu bodoh. Orang-orang benar-benar percaya bahwa ini berarti Trump mencoba menghentikan penyelidikan Mueller karena Jeff Sessions dipecat. Jadi secara harfiah, kaum liberal turun ke Times Square dan daerah liberal lainnya di seluruh negeri untuk mencoba menyelamatkan pekerjaan Jeff Sessions, seorang Republikan sayap kanan. Extreme, like a far-right Republican. That's how dumb this thing got. So, Itulah betapa bodohnya hal ini. Jadi tidak heran, tidak ada refleksi. Dan salah satu konsekuensi di dunia nyata, selain merusak perlawanan terhadap Trump, juga meningkatkan ketegangan dengan Rusia, karena secara efektif mengkriminalisasi diplomasi dengan Rusia. Trump berbicara tentang menjalin hubungan baik dengan Rusia, tetapi dalam beberapa bulan pertama pemerintahannya, dia meninggalkan itu di tengah penyelidikan ini, dan keyakinan luas bahwa dia sebenarnya melakukan perintah Rusia yang mendorongnya untuk bersikap keras terhadap Rusia. Itulah yang dilakukan pemerintahannya, dan yang membantu memicu omong-omong perang proksi di Ukraina. Bukan hanya kebijakan pemerintahan Biden yang memicu perang itu. Itu juga kebijakan pemerintahan Trump, termasuk, misalnya, menarik diri dari perjanjian INF yang disebutkan sebelumnya dan memicu perang yang sedang berlangsung antara Ukraina dan etnis Rusia yang didukung Rusia di Donbas Timur, daripada mendukung kesepakatan Minsk. Dan omong-omong, pemakzulan pertama Trump, yang sebagian besar dilakukan sebagai reaksi terhadap kegagalan Russia Gate. Tentang apa itu? Itu tentang Trump menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina, sementara Giuliani menekan Ukraina untuk membuka penyelidikan terhadap keluarga Biden. Dan jadi Russia Gate, dan kegagalan Russia Gate juga mendorong Demokrat untuk menggandakan dengan pemakzulan yang berfokus pada bagaimana Trump membahayakan AS dengan entah bagaimana menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina. Jadi singkatnya, semua ini tidak hanya memicu teori konspirasi yang gila, tetapi juga militerisme, yang persis seperti yang selalu diinginkan oleh kaum neokonservatif di balik Russia Gate. Jadi maaf, itu jawaban panjang lebar untuk pertanyaan Anda, yaitu tentang apa artikel terbaru saya. Nah, saya baru saja mengatakan bahwa di awal masa kepresidenan Trump, dia meninggalkan seruannya untuk bekerja sama dengan Rusia. Namun, sementara itu, apa yang dilakukan FBI? Nah, FBI memutuskan setelah Trump berada di Gedung Putih bahwa satu penyelidikan terhadap konspirasi fiksi kampanyenya dengan Rusia tidak cukup. Harus ada penyelidikan kedua. Dan ini adalah investigasi kedua yang dibuka pada Mei 2017, hanya beberapa bulan setelah Trump dilantik. Terhadap Trump secara pribadi, mencurigainya sebagai agen Rusia, pada dasarnya menerima perintah dari Rusia untuk melakukan kepentingan Rusia. Karena entah kenapa, Andrew McCabe berpikir bahwa investigasi yang sudah konyol yang sedang berlangsung terhadap lingkaran dalam Trump tidak cukup. Dan mengapa dia memutuskan untuk membuka investigasi ini terhadap Trump sebagai agen Rusia, sementara Trump duduk di Gedung Putih? Nah, kita tidak tahu, karena dokumen yang saya dapatkan dirilis oleh FBI melalui permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi
adalah dokumen pembukaan untuk meluncurkan investigasi tersebut. Tetapi bagian yang menjelaskan dasar faktual untuk penyelidikan sepenuhnya disunting. Factual basis for the probe is entirely redacted. So the FBI, so many years later, it's still hiding. Jadi FBI beberapa tahun kemudian masih menyembunyikan alasan mengapa mereka merasa memiliki dasar untuk menyelidiki presiden yang sedang menjabat sebagai agen Rusia. Namun, McCabe telah mengindikasikan secara publik apa yang mendorongnya. Trump baru saja memecat James Comey, dan McCabe berpikir, mengapa dia memecat James Comey kecuali dia memiliki sesuatu untuk disembunyikan tentang hubungannya dengan Rusia? Itu pada dasarnya adalah logika Andrew McCabe, yang, Anda tahu, bodoh tidak mulai menggambarkannya. Dan di tempat lain, McCabe tidak mengakui hal ini. Tetapi New York Times melaporkan bahwa berkas Steele adalah salah satu kekhawatiran yang juga memicu McCabe di sini. Dan itu masuk akal karena bertentangan dengan narasi yang sekarang berlaku. Dan New York Times baru-baru ini mencoba mendaur ulang klaim ini. FBI mengandalkan berkas Steele. The FBI was relying on the Steele dossier, and the Steele dossier played a huge role in the investigation. Dan berkas Steele memainkan peran besar dalam penyelidikan. Faktanya, saya tidak berpikir penyelidikan awal Trump Rusia akan diluncurkan tanpa berkas Steele karena cerita resmi, ini yang Anda dapatkan dari FBI dan New York Times, adalah bahwa berkas Steele tidak ada hubungannya dengan keputusan FBI untuk membuka penyelidikan awal Trump Rusia yang dimulai pada 31 Juli 2016. Dan mereka mengatakan dasar penyelidikan hanya fakta bahwa mereka mendapatkan informasi tentang seorang sukarelawan kampanye Trump tingkat rendah bernama George Papadopoulos yang menyarankan semacam saran, saya mengutip, bahwa Rusia mungkin membantu Trump. Itu saja. Dan itu, kata mereka, adalah alasan mereka untuk membuka penyelidikan terhadap kampanye presiden dengan kecurigaan bersekongkol dengan Rusia. Maaf. Now, on suspicion of conspiring with Russia. I'm sorry, that doesn't pass the smell test. Itu tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah bahwa pada saat FBI membuka penyelidikan itu, agen mereka sudah menerima berkas Steele. Karena beberapa minggu sebelumnya, pada awal Juli 2015, Victoria Nuland, seorang neokonservatif karier dan pemain utama dalam kudeta Ukraina tahun 2014, yang tidak ditentang oleh Trump. Tetapi, Trump tentu saja mengatakan hal-hal dalam kampanyenya saat itu yang akan membatalkan proyek menggunakan Ukraina untuk perang dengan Rusia. Karena salah satu hal yang dikatakan Trump pada tahun 2016 adalah bahwa kita tidak ingin memiliki perang dunia ketiga dengan Rusia karena Ukraina. Jadi, Victoria Nuland, yang tidak menyukai apa yang didengarnya dari Trump, pada dasarnya membantu memfasilitasi sets FBI untuk bertemu dengan Christopher Steele pada 14 Halij, salinan bekas Steele. And getting a copy of Steele's dossier. And then that FBI agent then circulated that dossier to other. Kemudian agen FBI itu menyebarkan berkas tersebut kepada orang lain di FBI. Namun FBI ingin percaya bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan keputusan mereka beberapa minggu kemudian untuk membuka penyelidikan terhadap Trump sebagai agen Rusia. Saya tidak mempercayainya, tetapi itu hanya salah satu dari banyak masalah mencolok dengan cara FBI melakukan penyelidikan ini. Dan fakta bahwa mereka masih menyembunyikan bertahun-tahun kemudian keputusan merawat seorang presiden yang sedang menjabat sebagai agen Rusia. Saya ingin kembali ke sesuatu yang Anda katakan di tengah jawaban Anda. Ini melibatkan implikasi kebijakan luar negeri dari Russiagate. Dan saya pikir Stephen F. Cohen melihat semua ini akan terjadi. Dia mengamati secara real-time bagaimana kaum liberal meninggalkan skeptisisme mereka terhadap komunitas intelijen, malah merangkul negara keamanan, dan secara membabi buta mengulangi pernyataannya tentang Russiagate dan segala hal lainnya. Tapi dia juga menggambarkan bagaimana Russiagate telah memungkinkan para elang Rusia yang ingin mempersenjatai Ukraina dan sudah lama ingin Amerika Serikat menghadapi Rusia dan Putin. Dan dia menggambarkan bagaimana negara keamanan dan sekutu media mereka menggantungkan Russiagate di atas kepala Trump sebagai cara untuk memaksanya mengambil sikap keras terhadap Putin dan Ukraina. Dan dia memprediksi sebenarnya bahwa ini akan mengarah pada perang dengan Rusia. Dia bahkan menamai bukunya War with Russia, yang persis seperti yang terjadi. Jadi mengapa tidak ada yang mendengarkannya? Dan Ukraina sekarang hancur sebagai akibat dari semua ini.
Apakah ada yang akan mintai pertanggungjawaban? As a result of all this, will anyone be held accountable? Why didn't people listen to the late great Stephen F. Cohen? Mengapa orang-orang tidak mendengarkan almarhum Stephen F. Cohen yang hebat, yang merupakan teman dan mentor saya? And Karena dia benar, two main dan mereka tidak ingin mendengar kebenaran. general Dan ada dua dinamika utama di sana. sophisticated propaganda Secara umum, kita hidup dalam sistem propaganda yang sangat canggih, sehingga bahkan orang-orang yang menganggap diri mereka berada di ujung spektrum liberal, yang menganggap diri mereka sebagai penentang dan skeptis terhadap kekuasaan, menghadapi struktur insentif yang diatur dalam masyarakat kita. manufacturing consent Chomsky dan Herman membahas ini dalam Manufacturing Consent. Salah satu filter dalam model propaganda adalah FLAC, yang berarti bahwa tidak peduli seberapa liberal Anda berpikir Anda, jika Anda mengambil posisi yang berbeda ortodoksi yang berlesku, orthodoxy. Tukiyama jika ortodoksi itu diperlukan untuk mempromosikan dan kebijakan luar negeri dari lembaga politik bipartisan, Anda akan menjadi penwan. The foreign policy of the bipartisan political establishment. You're going to get flack. You're going to get insulted. You're going to get marginalized. Anda akan mendapatkan kritik, Anda akan dihina, Anda akan dimarginalkan, Anda tidak akan diterima di masyarakat yang sopan. Dan itu adalah kekuatan pencegah yang sangat kuat. Bahkan mereka yang menganggap diri mereka progresif dan liberal, yang, meskipun mungkin dengan niat sadar terbaik mereka, secara bawah sadar, masih ingin diundang ke MSNBC atau CNN, atau diundang ke pesta makan malam dan hal-hal semacam itu. Stephen F. Cohen adalah orang langka yang tidak peduli tentang itu. Dia peduli tentang kebenaran. Dan sayangnya, karena dia teguh dalam komitmennya terhadap kebenaran, dan karena dia percaya pada perdamaian, dia tidak ingin memicu ketegangan dengan Rusia, yang dia sadari sangat berbahaya bagi dunia. Dia dimarginalkan oleh rekan-rekannya sendiri di majalah The Nation, tempat dia menulis selama bertahun-tahun. Anda tahu, acara tempat saya dulu bekerja, Democracy Now! The show where I used to work, Democracy Now! When I was there for over a decade. Sekarang, ketika saya berada di sana selama lebih dari 1 dekade, kami sering mengundangnya, dan saya belajar banyak darinya. Anda tahu, dia mengubah pikiran saya tentang banyak hal. Tetapi pada titik tertentu, bahkan Democracy Now! Berhenti mengundangnya dalam 2 tahun terakhir hidupnya. Dia tidak pernah diundang kembali. Bahkan lebih dari itu, sebenarnya yang saya pikir sangat disayangkan, karena dia benar. Sayangnya, terlalu banyak orang yang percaya pada Russiagate, dan disinilah elemen kedua dari orang-orang yang tertipu oleh ini muncul. Jadi itu bukan hanya dinamika standar, di mana orang secara tidak sadar didorong untuk mengikuti narasi yang berlaku. Ada juga fakta bahwa sekarang ada Trump, dan orang-orang dapat dimengerti takut pada Trump. Mereka merasa dia menjijikan. Mereka tidak suka Trump, dan mereka khawatir tentang agendanya. Like Trump, and they're worried about his agenda, and but they didn't do proper critical thinking. Tapi mereka tidak melakukan pemikiran kritis yang tepat. Hanya karena Rachel Maddow dan Adam Schiff menyajikan cara menentang Trump dengan menggambarkannya sebagai agen Rusia, itu tidak berarti Anda benar-benar menentang Trump jika Anda mengikuti hal itu. Faktanya, saya selalu berpendapat sejak awal bahwa Russiagate adalah hadiah besar untuk Trump. Karena jika Anda adalah Trump, dan Anda seperti Reince Priebus dan siapapun yang ada di sekitarnya saat itu, dan agenda utama Anda adalah memotong pajak untuk orang-orang super kaya, melanjutkan transfer kekayaan ke atas, memotong Medicaid, memotong program sosial, hadiah apa yang lebih besar yang bisa Anda minta selain lawan Anda menantang Anda berdasarkan kebijakan nyata Anda, daripada teori konspirasi bodoh bahwa Anda dikendalikan oleh Vladimir Putin. Dumb conspiracy theory that you're controlled by Vladimir Putin. It was a huge gift to Trump politically. Aside from the fact that Itu adalah hadiah besar bagi Trump secara politik, terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak berdasar. Dan itulah mengapa, sekali lagi, saya benar-benar ingin menekankan poin ini. Ada protes yang lebih besar oleh kaum liberal untuk menyelamatkan pekerjaan Jeff Sessions, Jaksa Agung Trump, daripada protes atas pemotongan pajaknya yang menguntungkan orang-orang super kaya. Dan sayangnya, orang-orang tidak menggunakan pemikiran kritis mereka ketika mereka diberitahu di MSNBC bahwa inilah cara kita harus menangani Trump. Miller akan membawa Trump keluar dari Gedung Putih dengan borgol. Dinding-dindingnya semakin menyempit. Semua orang, karena ketakutan mereka terhadap Trump, hanya menangguhkan keterampilan berpikir kritis mereka dan mengikuti arus. Dan itulah mengapa Stephen F. Cohen terpinggirkan.
Dan sekali lagi, karena ini semachi berperan besar, gagal. Marginalized, and again, because it's kind of too big to fail, the emperor has no clothes. Everybody was duped by. Kaisar tidak memakai pakaian. Semua orang tertipu oleh ini. Semua orang ikut serta dalam hal ini. Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, dari kita yang tidak ikut, Anda bisa menghitungnya dengan, seperti, Anda tahu, sejumlah jari yang sangat kecil. Jadi tidak akan ada pertanggungjawaban untuk itu. Apakah ada yang pernah meminta maaf karena mendorong Russiagate? Karena membuang-buang waktu semua orang dengan ini. Seperti semua acara MSNBC yang membahas Mueller tanpa henti, dan semua sudut pandang yang berbeda. Semua orang ini tidak penting lagi. Paul Manafort dan semua rekan kampanye Trump, yang dalam kehidupan nyata, tidak ada hubungannya dengan konspirasi Rusia, karena memang tidak ada. Semua waktu yang terbuang itu, tidak akan ada pertanggungjawaban untuk itu. There will not be any accountability for it. I mean, it was the opposite of accountability. They gave themselves a Maksud saya, itu adalah kebalikan dari akuntabilitas. Mereka memberi diri mereka penghargaan untuk pelaporan yang tidak akurat tentang Russiagate dan mempromosikan diri mereka sendiri. Tapi saya punya pertanyaan lain. Saya ingin beralih sebentar dan membicarakan tentang apa yang terjadi di Israel, yang sering Anda liput. Setiap musim pemilu, ada upaya besar untuk mendisiplinkan kiri agar mereka sejalan dengan Partai Demokrat yang neoliberal dan tidak menginspirasi. Tahun 2024 tidak terkecuali. Tetapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kiri benar-benar setia sejalan. Ada gerakan oposisi yang cukup besar di dalam Partai Demokrat. Dan itu karena dukungan dan fasilitasi mereka terhadap genosida di Gaza ini. Dan jadi Partai Demokrat memiliki masalah nyata. Akibatnya, mereka mengirimkan apa yang sebenarnya adalah pemimpin oposisi terkontrol mereka seperti AOC. Anda tahu, saya Sweden State Detective Martin King, Harith Ralbithal Henshu. She's no longer a radical anti-establishment force. She's a team player. And they were sent out to Dia adalah pemain tim, dan mereka dikirim untuk mendisiplinkan pihak kiri dan mengatakan, hey, jika Anda memilih Trump, dia akan membuat situasi ini, genosida ini, menjadi lebih buruk. Dan Anda tahu, seperti banyak prediksi mereka, tidak ada yang terjadi sejauh ini. Sebaliknya, Trump melakukan apa yang Biden gan lakukan. Dia menekan Israel untuk mengadopsi gencatan senjata. Dan kita akan lihat, Anda tahu bagaimana hubungan Trump dengan Israel akan berkembang di masa depan. Tapi yang pasti, dia telah melakukan lebih banyak pada titik ini daripada yang pernah dilakukan Biden untuk menekan Israel. Jadi pertanyaan saya adalah, Anda tahu ada tipe-tipe liberal kiri yang mengklaim marah dengan genosida di Gaza. Mereka tetap memilih Biden, dan mereka secara tidak akurat menyatakan dengan kepastian bahwa memilih Trump adalah memilih genosida yang lebih buruk. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang itu? So what do you make of that? Let me start with the most generous, sympathetic. Izinkan saya memulai dengan interpretasi yang paling murah hati dan simpatik yang bisa saya pikirkan untuk tindakan orang-orang seperti AOC dan Mehdi Hasan yang mencoba memaksa orang untuk memilih Kamala Harris dan mengatakan bahwa Trump akan lebih buruk dalam isu Palestina. Interpretasi paling murah hati yang bisa saya temukan adalah bahwa pada dasarnya mereka melihat bahwa Demokrat di bawah Joe Biden melakukan hal-hal di dalam negeri yang menurut saya lebih baik untuk pekerja dan orang-orang rentan daripada Partai Republik. Saya pikir itu benar. Saya pikir secara domestik, Demokrat umumnya lebih baik untuk pekerja dan orang-orang rentan daripada Partai Republik. Working people and vulnerable people than Republicans. I mean, look at Trump's agenda. Maksud saya, lihat agenda Trump dan orang-orang di sekitarnya. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tetapi orang-orang di sekitarnya secara terbuka mendukung pemotongan Medicaid dan mengurangi manfaat bagi pekerja. Biden, dan ini sering diabaikan menurut saya, memang melakukan hal-hal nyata yang membantu pekerja. Ada banyak investasi yang terlibat dalam membangun pabrik dan menciptakan pekerjaan manufaktur di seluruh negeri. Ada upaya yang berhasil untuk mengurangi obat resep untuk beberapa obat, tetapi tetap dengan cara yang akan membantu orang. Trump tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. In a way that would help people. Trump never did any of that. In fact, when Trump came in office, one of his first executive. Faktanya, ketika Trump menjabat, salah satu perintah eksekutif pertamanya adalah mencabut perintah sebelumnya dari Biden untuk mencoba menemukan cara menurunkan harga obat resep. Jadi saya pikir orang-orang ini melihatnya secara domestik
dan mengatakan Partai Republik lebih merupakan ancaman bagi pekerja daripada Demokrat. Demokrat melakukan beberapa hal lebih baik untuk pekerja. Jadi oleh karena itu, kami akan berkampanye untuk mereka. Itu adalah interpretasi paling dermawan yang bisa saya temukan. Karena, ya, bagaimana Anda bisa membuat argumen dalam kasus Palestina? Mereka memang membuat, itulah yang saya katakan. Mereka membuat argumen dalam kasus Palestina. Saya tahu. Oke, baiklah. I know they did. I know. Okay, fine. So then, actually taking a charitable interpretation there. Jadi, dengan mengambil interpretasi yang lebih baik, mereka melihat fakta bahwa apa yang dilakukan Trump pada masa jabatan pertamanya, dia mengakui klaim Israel atas dataran tinggi Golan. Dia memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem. Dia membanggakan bahwa ini pada dasarnya adalah imbalan kepada para donatur utamanya, Miriam dan Sheldon Adelson. Dan dia menunjuk seorang duta besar untuk Israel, David Friedman, yang merupakan seorang ekstremis radikal. Dan jadi orang-orang berpikir, sebenarnya Anda tahu apa? Ini bisa menjadi lebih buruk, karena mungkin genosida juga bisa meluas sekarang ke tepi barat dan tidak hanya ke Gaza. Jadi itulah interpretasi yang lebih baik di sana. Tapi Anda benar, apa yang sebenarnya terjadi? Trump, menurut semua laporan, menekan Netanyahu untuk menghentikan genosida. Dan saya pikir Anda membandingkannya dengan apa yang dilakukan Biden, yaitu tidak ada apa-apa. Biden bersedia dipermalukan oleh Israel berulang kali ketika dia mengklaim menekan mereka untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza, dan mereka tidak melakukannya. Dia akan mengklaim bahwa kita mendukung solusi dua negara, dan Netanyahu akan mengatakan tidak akan pernah ada negara Palestina. Jadi tampaknya Trump memiliki toleransi yang lebih rendah untuk dipermalukan oleh Netanyahu dibandingkan Biden. Dan ya, orang-orang yang menegur orang lain untuk memilih Kamala dengan alasan Palestina salah. Mereka memang salah. Dan orang-orang seperti AOC yang tampil di hadapan audiens nasional di Konvensi Nasional Demokrat dan mengatakan bahwa Kamala Harris dan Joe Biden bekerja tanpa lelah untuk gencatan senjata, itu adalah kebohongan. Menakjubkan, jika AOC ingin lebih bijaksana, mengetahui kebenaran bahwa mereka tidak melakukan apapun untuk gencatan senjata. Apa yang bisa dia katakan adalah, Kamala Harris akan bekerja tanpa lelah untuk gencatan senjata, yang juga akan menjadi kebohongan. Tetapi setidaknya itu bukan kebohongan yang bisa dibuktikan sampai Kamala Harris benar-benar menjabat. Dia secara salah mengklaim bahwa Kamala Harris sekarang bekerja tanpa lelah untuk gencatan senjata, ketika Kamala Harris tidak melakukan apa-apa untuk gencatan senjata. Itu sangat memalukan. Dan mereka seharusnya meminta maaf, sejujurnya. Karena tidak adil menggunakan tubuh orang Palestina yang mati dan penderitaan mereka untuk tujuan partisan Anda sendiri. Tidak adil berbohong tentang apa yang dilakukan Demokrat untuk tujuan partisan Anda sendiri. Bahkan jika Anda benar-benar percaya bahwa entah bagaimana Kamala Harris, jika dia menjabat, akan lebih baik daripada Donald Trump. Saya hanya memiliki pertanyaan umum tentang oposisi dan skeptisisme terhadap perang di kalangan kiri, karena tampaknya dulu ada gerakan anti-perang besar di kalangan kiri. Sekarang tampaknya lebih terkait dengan kanan sebagai oposisi terhadap pendanaan Ukraina, meskipun jelas oposisi terhadap pendanaan perang di Israel juga besar di kalangan kiri saat ini. Namun bahkan Bernie Sanders pada bulan Desember tahun lalu diposting ulang oleh AI PAC. Rematage of GAN, das was semua ormat de padi genusin. Mereka menyatakan dari hari pertama, tumaperkan anibis dari listrik. No food, no water, no electricity. They said we will treat you like Amalek. Mereka berkata, kami akan memperlakukanmu seperti Amalek. Dan ada niat genosida yang jelas sejak awal. Dan pihak kiri hampir tidak ada di mana-mana. Dan mereka selalu memilih untuk pernyataan Kongres yang mengutuk antisemitisme di Amerika Serikat. Kamu tahu, saya Yahudi. Saya sendiri tidak pernah mengalami antisemitisme. Saya tidak benar-benar tahu apa yang mereka bicarakan atau begitu khawatirkan. Sepertinya mereka lebih khawatir tentang kritik terhadap Israel. Dan gimana Anda mencuruskan posisi carry pada small Malis ini? Normalnya kita tidak mampu memerintah hal ini. Ingin kuat. Ukraina juga. In a forceful way. Ukraine as well.
The left, unfortunately, is Sayangnya, pihak kiri penuh dengan oportunis dan orang yang mudah tertipu. Oportunis yang menyadari bahwa jika mereka ingin memiliki karier di Washington, jika mereka ingin mendapatkan pekerjaan di media, lembaga pemikir, pekerjaan di Kongres, seperti memberi nasihat kepada pembuat undang-undang, maka ada batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Jadi ya, kita semua sekarang bisa mengkritik perang Irak setelah itu terjadi dan sudah berakhir, begitu juga dengan Afghanistan. Tetapi, tang yang sebenarnya sedang terjadi, namanya beritiku, ada konsekuensian, dan anak serahan diundang ke tempat-tempat mewah. And you're not going to get invited to fancy places. It's the same sort of Ini adalah mekanisme penegakan yang sama seperti yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa jika Anda ingin bergabung, ada hal-hal tertentu yang Anda tahu tidak bisa Anda katakan. Jadi misalnya, perang proksi Ukraina ketika Rusia menginvasi pada Februari 2022. Tiba-tiba semua orang melupakan semua prinsip menjadi seorang kiri dan jurnalis, yaitu bahwa pertama-tama kita harus fokus pada kebijakan kita sendiri yang bisa kita kendalikan dan juga ada konteks dalam segala with. Ya sangat mudah sih percaya bahwa Vladimir Putin bangun dan semakin. Tahu apa? Saya ingin mengambil alih Ukraina karena saya seorang imperialis dan Itska. Because I'm an imperialist, and that's that. Or we could look at the context that. Atau kita bisa melihat konteks yang mendahuluinya, yang mencakup dukungan AS terhadap kudeta, perluasan NATO, dan fakta bahwa ada perjanjian damai di meja pada tahun 2015 yang disebut Perjanjian Minsk, yang bisa menyelesaikan semua ini, tetapi AS melakukan segala yang bisa untuk merusaknya. Dan semua orang lupa tentang itu. Bernie Sanders, saya rasa dia tidak tahu tentang itu, karena dia tidak terlalu peduli dengan kebijakan luar negeri sebanyak para jutawan dan miliarder. Tapi disitulah saya menyalahkan orang-orang seperti Matt Duss, penasihat kebijakan luar negerinya, yang menyebut dirinya progresif, yang menentang kompleks industri militer, tetapi juga dengan tegas mendukung pendanaan kompleks industri militer melalui perang proksi di Ukraina. Via the Ukraine proxy war. And, Dan, ya, sebuah anekdot pribadi. Setelah Rusia menginvasi, Matt Duss menulis artikel tentang apa yang harus dilakukan oleh pihak kiri mengenai Ukraina. Dan salah satu hal yang dia katakan adalah, seperti kita seharusnya tidak berinteraksi dengan The Grey Zone, yang Anda tahu adalah media yang didanai oleh Max Blumenthal, tempat saya juga bekerja. Pada dasarnya mengeluarkan seperti fatwa agama, jangan berinteraksi dengan The Grey Zone. Dan apa yang dia katakan di sana? Seperti dalam artikel tentang apa yang harus dilakukan pihak kiri mengenai Ukraina. Mengapa dia peduli dengan The Grey Zone? Seperti, siapa yang peduli? Dan mengapa orang tidak boleh berinteraksi dengan kami? Alasannya adalah karena kami menunjukkan, maksud saya, dia tidak menjelaskan alasannya, tetapi alasan bagi saya jelas. Kami menunjukkan konteks yang diperlukan untuk memahami perang Ukraina. That would be required to understand the Ukraine war and the context that showed that actually there were peaceful. Dan konteksnya menunjukkan bahwa sebenarnya ada alternatif damai untuk ini, dan AS memang memainkan peran besar dalam memprovokasinya. Ini tidak membenarkan invasi Rusia, tetapi hanya menunjukkan bahwa kami memainkan peran, dan bahwa ada alternatif nyata yang pada saat itu bisa dikejar, dan sebenarnya sedang dikejar karena di awal perang, Rusia dan Ukraina mengadakan pembicaraan damai. Mereka hampir mencapai kesepakatan. Kita semua tahu sekarang telah dikonfirmasi oleh semua pihak yang terlibat bahwa AS dan Inggris menolak untuk menandatangani perjanjian damai ini, sehingga itu digagalkan. Dan Matt Duss menghabiskan banyak waktu mengejek orang-orang seperti kami yang mengatakan hal itu. Dan mengapa? Karena dia adalah seorang pejabat. Dia bekerja untuk sebuah lembaga pemikir. Dia ingin maju. Dan jadi Anda tahu bahwa jika Anda ingin maju di Washington, Anda harus tetap dalam batasan tertentu. Amat diwisgrengdan oleh penjaga gerbang progresif ini. Itu mengambil sikap yang mudah, seperti tentu saja semua orang menang genosida. Anda harus menjadi monster untuk mendukung apa yang dilakukan Israel. Monster to support what Israel is doing. But on the issues that require a little bit more thinking. Tetapi, pada isu-isu yang memerlukan sedikit lebih banyak pemikiran dan akan membuat Anda lebih banyak mendapat kritik karena menjadi pembangkang, semua orang mengikuti arus.
Dan pemikiran seperti itulah yang telah membunuh gerakan kiri anti-perang. Ini adalah orang-orang yang tertipu oleh propaganda Russiagate. Dan itu hampir semua orang di spektrum media progresif. Begitu banyak orang. Saya seharusnya tidak mengatakan semua orang. Begitu banyak orang yang seharusnya lebih tahu. Seperti tempat saya dulu, Democracy Now, yang merupakan acara yang sangat penting, sangat mulia, mengajarkan saya begitu banyak keterampilan berpikir kritis yang penting. Hanya meninggalkannya dalam mania Trump. Dan sekarang hal-hal dilakukan dengan lebih canggih. Things are done now with more sophistication. Like what you'll do too is there's a lot of Seperti yang akan Anda lakukan juga adalah ada banyak seperti ada hal tentang agensi, seperti menghormati agensi kelompok X. Tetapi masalahnya adalah setiap kali itu dikatakan, itu hanya berlaku untuk agensi orang-orang yang kebetulan mendukung narasi Badan Intelijen Pusat. Jadi jika ada orang Ukraina atau Suriah yang tidak ingin ikut serta dalam perang proksi yang menghancurkan negara mereka, agensi mereka tidak dianggap penting. Dan AS dengan sangat terampil mendanai kelompok-kelompok LSM yang tampaknya di permukaan, tetapi pada akhirnya selalu mendorong garis negara, garis pro-perang. Dan kemudian mereka dibawa ke acara-acara progresif, termasuk Democracy Now, untuk memajukan hal itu. Jadi, misalnya, beberapa minggu yang lalu, Democracy Now menghadirkan seseorang yang didanai secara ekstensif oleh National Endowment for Democracy. Dan jika Anda menonton Democracy Now sejak awal, Anda akan belajar tentang NAD, yang pada dasarnya adalah kelompok depan CIA yang mendanai orang-orang untuk memajukan destabilisasi dan perubahan rezim. Anda bisa menonton segmen lama di Democracy Now tentang itu. Tapi sepertinya kita sudah melupakan hal itu sekarang, karena suatu alasan. Dan sekarang orang-orang yang menerima uang NAD didukung oleh mereka. Sekarang mereka diperlakukan sebagai pakar yang sah dan suara dari negara-negara yang kita coba destabilisasi. Ya, saya pikir David Ignatius atau Alan Weinstein atau seseorang menyebutnya sebagai sugar daddy dari operasi terbuka. Mereka melakukan apa yang dulu dilakukan CIA secara rahasia. Mereka melakukannya secara terbuka. Nah, Aaron, benar-benar suatu kehormatan bisa berbicara denganmu. Itu sangat berarti. Kamu adalah salah satu jurnalis yang paling konsisten dan berprinsip. Kemana orang harus pergi untuk mendukung pekerjaanmu? Kami ini akan bisa mendukung mereka melakukan. Saya ada di Substack di aaronmate.net. Saya menjadi co-host podcast Useful Idiots bersama Katie Halper. Itu di usefulidiots.podcast.com. Dan The Grey Zone yang dijalankan oleh teman saya Max Blumenthal. Dan menurut saya melakukan jurnalisme yang sangat penting. Tanpa The Grey Zone, tanpa karya Max, saya tidak tahu di mana saya akan berada. Jadi saya selalu harus mempromosikan Max. Dan saya mendorong orang-orang untuk mengikuti apapun yang dia kerjakan. Sempurna. Suasa M3G di sini. Ini. Perfect. Terima kasih. Thank you so much for being here today. Thank you.